Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermansyah dari kelas MC 201, jurusan PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan tentang materi UAS dari PLK atau Pasar Lembaga Keuangan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melakukan presentasi mengenai materi tersebut dengan slide sebagai berikut. Judul dari materi ini adalah OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama tahun 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada tahun 2023. Slide berikutnya, ini adalah kondisi pasar modal Indonesia berdasarkan infografis akhir tahun 2022, semester 4. Di sini dijelaskan bahwa dari tahun ke tahun terdapat pertumbuhan, ada yang menurun, ada yang meningkat. Untuk tahun pandemi 2022, peningkatan 92,99%. Untuk tahun 2023 per 28 Desember 2022 adalah sekitar kurang lebih 10.369 investor. Untuk emiten baru sendiri sampai dengan 30 Desember 2022 adalah sebesar 30 Desember 2022 adalah sebesar 71 emiten baru. Untuk jumlah perusahaan tercatat pada tahun 2022 per 28 Desember 2022 untuk yang tercatat adalah 825, kemudian emiten baru 63, tadi yang 30 Desember 2022 adalah 71, kemudian yang tercatat baru pada tahun 2022 adalah 59 emiten. Emiten di sini adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek. Selanjutnya, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia pada Desember 2022 itu menyatakan progres yang sangat signifikan dari tahun 2021 meningkat sebesar 4,09%. Kapitalisasi pasar yang mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah terjadi pada tanggal 27 Desember 2022 sebesar 9.600 triliun. Di tanggal 13 September 2022, rekor tertinggi atau all-time raise sejarah di 7.318,01 poin. Penghimpunan dana meningkat yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 ke November dan Desember. Di tahun 2022 bulan Desember itu sekitar 267,73 triliun, naik sebesar 18% dibandingkan bulan November 2022, yaitu 226,49 triliun.
Sedangkan untuk NAB reksadana meningkat. RAB reksadana meningkat, dana yang tercatat turun, sebenarnya turun sih, bukan meningkat ya, turun dari angka di tahun 2000 Januari 2022 turun 1,414% menjadi 508,18 triliun. Unit pernyataannya juga turun sebesar 9,97% menjadi 379 triliun unit. Kemudian untuk dana realisasi perbankan yang tercatat pada tahun 2022, di sini ada perkembangan kredit NPL Bank Umum, di mana di bulan Desember meningkat sebesar 2,44% dibandingkan dengan bulan berikutnya. Kredit investasi secara year to year naik sebesar 13,15%, kredit modal kerja meningkat secara year to year 11,27%, kemudian kredit konsumsi juga naik sebesar 9,10%. Untuk rasio likuiditas perbankan Indonesia ini ada beberapa hal yang saya jelaskan. Ada CAR atau Capital Adequacy Ratio atau rasio kecukupan modal pada November 2022 adalah 25,49%, meningkat dari bulan sebelumnya 0,39%. Kemudian dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau ALDPK, dana pihak ketiga, dikelola pada posisi 30,42% dari nilai ambang batas sebesar 10%. Sedangkan rasio alat likuid atau non-care deposit AL atau garis miring NCD meningkat bulan November 2022 sebesar 4,8% dibandingkan bulan Oktober tahun 2022. Untuk kondisi non-keuangan di mana terdapat beberapa industri berdasarkan grafik bahwa pada November 2022 terdapat pendapatan premi yang tumbuh 0,44% year to year dibandingkan dengan tahun lalu, di mana nominal premi secara rutin month to month naik sebesar 255,2 triliun menjadi 280,24 triliun. Untuk piutang pembiayaan tumbuh sebesar 12,96% year to year menjadi 409,49 triliun. Sedangkan aset dana pensiun yang dikelola naik dari sebesar 5,06% year to year menjadi 341,87%. Kemudian dana yang dikelola oleh fintech peer-to-peer lending tumbuh secara signifikan karena pandemi COVID-19 sebesar 72,868% year to year menjadi 50,30 triliun. Sedangkan dari industri jasa keuangan, kita tampilkan bahwa di sini ada asuransi jiwa, asuransi umum, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan pembiayaan gross. Perusahaan asuransi permodalan masih cukup kuat ditandai dengan
tingkat risk based capital asuransi jiwa dan umum sebesar 324,34% dan 479,88% jauh di atas batas ketentuan sebesar 120%. Gearing rasio perusahaan pembiayaan secara month-to-month tetap di angka 2,01 kali, sedangkan NPF perusahaan biaya gross pembiayaan secara gross turun di angka 2,48% dari bulan sebelumnya sebesar 2,54%. Nah, kebijakan OJK pada tahun 2022 dapat kita jelaskan bahwa masih berkutat di bidang mendukung pemulihan ekonomi secara nasional. Hal ini diwujudkan dengan upaya penegakan hukum. Dari upaya penegakan hukum, di sini ada peningkatan government di sektor keuangan, terdiri dari penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan, dukungan terhadap inovasi keuangan digital, kemudian di sisi sebelah kiri, penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan. Sedangkan di luar lingkup stakeholder pemerintahan, di sini ada mitigasi risiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa. Kemudian adanya untuk masyarakat sendiri adanya peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara penguatan perlindungan konsumen. Berikutnya opini saya terhadap edukasi dan perlindungan konsumen. Di sini bagian perlindungan konsumen itu di sini ada beberapa hal yang kita sampaikan bahwa OJK itu melakukan akselerasi perluasan akses keuangan regional melalui optimalisasi peran 462 tim percepatan akses keuangan daerah atau TPA-KD terbesar di 34 provinsi dan 428 kabupaten kota. Kemudian OJK juga telah menerima 290.388 layanan termasuk 13 ribuan pengaduan, di mana dari pengaduan tersebut 6.756 merupakan pengaduan sektor perbankan, terus kemudian 6.500 merupakan pengaduan sektor IKNB, dan sisanya merupakan layanan sektor perusahaan asal modal. Nah, selama tahun 2022, OJK telah menindaklanjuti aduan tersebut sekitar 11.954. Dari sisi edukasi, capaian rekening pelajar atau kejar yang telah dijangkau 51 juta rekening atau 79% dari total pelajar. Upaya perluasan akses keuangan tersebut dibarengi dengan program edukasi keuangan secara masif, secara online maupun tatap muka, termasuk edukasi keuangan ke perguruan tinggi dan sekolah. Yang terakhir, edukasinya berupa penerbitan buku saku tanya jawab yang disusun secara versi digital, sangat berguna dan memudahkan bagi PUJK, pengguna jasa layanan keuangan dan konsumen untuk memperoleh informasi atau penyelesaian terkait PUJK yang dimaksud, atau dapat diakses melalui www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Opini kebijakan OJK di tahun 2022 ada 7 opini yang saya rangkum dari berbagai sumber, bahwa yang pertama, OJK itu mendukung pemulihan ekonomi pasca COVID-19. OJK juga mengoptimalkan peluang pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru dan langkah mitigasi climate
financial rise di sektor jasa keuangan untuk memperkuat resiliensi ekonomi dalam kerangka sustainable financial. Berikutnya, percepatan teknologi informasi ekonomi digital dan pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi basis teknologi yang memberikan ruang bagi LKM dan BPR atau BPRS untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Yang keempat, peningkatan efektivitas program inklusi keuangan dan pelindungan konsumen melalui percepatan akses keuangan bagi pelaku UMKM dan masyarakat. Berikutnya, implementasi penguatan sektor jasa keuangan syariah melalui pengembangan inovasi produk layanan dan aktivitas dengan kualitas dan aspek pricing yang kompetitif dan satu ekosistem dan keuangan syariah yang terintegrasi. Yang keenam, penyelesaian reformasi industri keuangan non-bank yang merupakan program multi-years dalam rangka membangun IKNB yang sehat, berdaya saing, dan berperan optimal bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada IKNB. Yang terakhir, tata kelola strategi manajemen strategi dalam rangka penuh tugas dan fungsi OJK secara akuntabel, efektif, dan efisien sekaligus dalam rangka mempersiapkan transisi kepemimpinan OJK. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.